kita akhirnya udah sampai Mbak di kampung halamannya Mbak nih. Iya Pak. Saya lihat-lihat memang kampungnya, waduh, indah, sejuk. Kayaknya damai gitu kalau tinggal di sini ketimbang di Jakarta ya Mbak. Iya Pak. Akhirnya sampai juga ya di kampung halaman. Pak RT ada nggak ya di kantor? Assalamualaikum Pak RT. Assalamualaikum. Kok sepi banget ya? Assalamualaikum Pak. Kok sepi banget ya? Kemana ya Pak RT? Assalamualaikum. Jadi dulu deh. Udah, mudah-mudahan CRT ada nih. Minta jatah keamanan ini. Nih, halo. Ini cewek kayaknya gue kenal nih. Mukanya sih kagak asing ini cewek. Tapi pernah inget gimana ya? Apa mungkin dulu kali ya, udah lama. Bener, agak asing mukanya. Duduk di luar dia ngapain? Gak ada sweater. Samperin kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ansip. Maaf Mbak, Iya, Mbak mencari siapa ya? ini saya lagi nyari Pak RT. Nyari Pak RT. Iya, Memangnya ada keperluan apa? ini Pak Ansip, saya mau laporan ke Pak RT. Dan saya kan baru kembali ke kampung ini lagi. Kira-kira ada nggak ya Pak RT-nya di dalam? Kalau masalah Pak RT Mbak, nanti bisa saya panggilin, dia pasti ada di dalam. Tapi ya Mbak, ngeliat wajah Mbak, kayaknya saya nggak asing dah. Kayak pernah ngeliat di mana ya? Dulu tapi kayak pokoknya nggak asing dah. Kan saya tadi udah bilang Pak, kalau saya asli pribumi sini. Oh. Lalu udah Mbak, saya panggilin deh ya Pak RT-nya. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. RT bener-bener. Ada tamu di luar kayak orang ingeng-ingeng acan. Teh. Teh, ada tamu Teh. 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 Teh, bangun Teh. Ada tamu Teh. Bener-bener si RT kalau udah tidur kayak bangke kerjain. Paling, kalau malingnya, wajar dia. Mana maling sih? Mana malingnya? Nah itu Lalu ada aja sih. Bangunin RT lagi tidur. Ada apaan sebenarnya? Ada apaan? lagian ini jam berapa Teh? Semalam kan patroli. Bantuin Hansip ronda, bantuin lu juga. Ngantuk lah. Lihat keluar loh. No. Ada tamu. Dia mau ngapain? Bikin laporan katanya, baru kembali lagi katanya ke kampung ini. Oh ya udah, lu suruh masuk aja. Gue tungguin di sini. Cewek gitu. Mbak, kayaknya ada di dalam. Biasa, kalau jam segini tidur. Silakan masuk aja Mbak. Panggil sama Pak RT.
Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Mas, silakan duduk, Mbak. Silakan Pak. masuk. Silakan duduk. Ada apa ya, Mbak? Loh, Rini kan? Anaknya almarhum Pak Jamil itu? Iya Pak RT. Ini Pak RT, saya baru balik dari Jakarta. Saya habis kontrak kerja. Saya mau buat laporan Pak RT. Rin, banyak yang kamu harus ketahui tentang kampung ini sekarang. Kampung ini udah nggak seperti dulu lagi. Udah banyak pantangan yang harus kamu taati. Apalagi kamu sudah merantau selama 10 tahun. Jadi kamu tuh harus mensucikan diri kepada seorang kuncen. Sejak tahun 2000, kampung ini sudah banyak perubahan. Dulu ada salah satu warga yang pulang merantau selama 20 tahun. Dan malam itu juga banyak musibah. Ada warga, bahkan 7 orang warga yang kerasukan. Dan sawah-sawah tiba-tiba menjadi kering. Konon katanya leluhur tidak bisa menerima karena dia membawa bau luar. Maksudnya bau luar Pak RT? Karena roh-roh leluhur tanah ini gak suka penduduk asli sini ninggalin terlalu lama. Sekarang ada pantangannya. Siapapun yang balik setelah lama pergi meninggalkan kampung ini, itu harus disucikan, termasuk diri Rindi ini. Makanya malam ini juga Pak RT mohon Rindi temuin kuncen itu yang bernama Pak Sata. Nanti Rindi akan diantar sama ansip saya untuk menemui Pak Sata itu. Malam ini Pak RT? Ya, harus malam ini. Kamu harus menemui kuncen itu yang bernama Pak Sata. Nanti kamu akan ditemani dengan ansip saya, Pak Didi. Baik Pak. Oh iya Mbak Rindi, sebelumnya saya mau tanya, Iya. Mbak Rindi bener yakin mau menemui kuncen itu? Iya yakin Pak Ansip. Emangnya Mbak Rindi nggak takut? Takut sih enggak. Cuma heran aja. Kenapa harus segitunya? Jadi gini Mbak Rindi, dulu pada tahun kisaran tahun 2000 ya, ada seseorang sama kayak Mbak Rindi juga begini, Iya. meninggalkan kampung ini dari kecil, terus merantau keluar ya sekitar 15 tahun lah. Nah pas dia balik lagi ke sini, ke kampung ini, kan sudah diberitahu juga sama Pak RT untuk menemui kuncen itu, untuk melakukan pensucian lah, untuk Iya. kembalinya dia ke kampung ini lagi. Nah dia nih menolak Mbak Rindi, menolak karena pendapat dia ya ritual-ritual kayak gitu musyrik lah ya. Iya. Ya saya juga sependapat sih sama si orang itu. Ya emang ritual itu ya emang musyrik. Tapi ya Mbak Rindi, semenjak kejadian dia menolak untuk ke rumah kuncen itu, nah pada suatu malamnya dia tuh kayak merintih nangis gitu. Terus gimana ya, ya bener-bener nangis sejadi-jadinya lah. Nah pas ketika itu dia ini menghilang tanpa jejak, tapi dia hanya meninggalkan jejak, yaitu sepotong baju
Baju apa? Ya, sepotong pakaiannya gitu, Heeh. meninggalkan bekas lumpur gitu. Ya kayak gitulah Mbak Rindi. Jadi bener hilang secara tiba-tiba dan hanya meninggalkan itu Iya. sepotong baju yang kotor lah, kayak bekas snow dan bekas lumpur gitu. Jadi semenjak kejadian itu, siapapun seseorang yang keluar meninggalkan kampung ini selama misalnya ya puluhan tahun atau berapa tahun ya, pas kembali lagi ke sini tuh ya harus itu melakukan ritual itu, kayak pensucian diri untuk dia kembalinya ke kampung ini. Oh gitu. Saya juga heran sih kejadian itu tuh kenapa bisa terjadi gitu ya di kampung ini. Iya, kok bisa ya? Dulu tuh nggak seperti ini. Saya heran juga. Pokoknya siapapun orang yang keluar atau meninggalkan kampung ini secara lama gitu ya, di atas puluhan tahun, ya mau nggak mau dia harus melakukan ritual pensucian diri ke kuncen itu. Iya. Terkadang gimana ya, emang sih saya juga heran ya, emang sih saya berpikirnya itu tuh emang musyrik ya. Iya. Tapi ya gimana ya, itu memang itu faktanya yang terjadi, jadi nggak bisa mengelaknya. Tapi Mbak Rindi bener yakin mau ke rumah kuncen itu? Iya Pak, saya yakin. Baiklah kalau begitu, ya mudah-mudahan diberi arahan yang bener lah Iya Pak. oleh kuncen itu. Jadi Mbak Rindi, kalau memang Mbak Rindi bener-bener mau ketemu dengan kuncen itu, Iya Pak. nanti Mbak Rindi bakal dapet pantangan atau larangan Mbak Rindi dari kuncen itu. Apa tuh pantangannya Pak? Ya kalau untuk pantangan ya nanti si kuncen aja yang jelasin. Iya. Nah tapi saya pernah dengar satu pantangan yang bener nggak boleh dilakuin sama Mbak Rindi nih kalau bener jadi ke kuncen itu ya. Jika Mbak Rindi melihat sesosok perempuan berambut panjang putih, Iya. Mbak Rindi jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Emangnya kenapa tuh Pak? Saya juga nggak tahu. Mau kemana ini? Mas Arif, ini mau nganterin. Kenal nggak? Ya, kenal lah, bening banget tamunya. Ini bukan tamu, Bang Sarip. Ini tuh warga kita yang dulu sempat merantau. Iya, Pak. Sempat merantau ke Jakarta ya, Mbak ya? Iya Pak. Sempat merantau ke Jakarta. Iya, saya ngerti ya. Iya Nah, baru kembali ke baru kampung. kembali lagi. Pas. Biasa ke kuncen. Kan ya emang pantangannya kan emang itu Pak Sarip. Siapapun warga lokal kita yang keluar lebih dari puluhan tahun atau merantau di luar, kembali lagi harus mensucikan diri ke kuncen itu. Ya tahu kan Pak Sarip? Betul. Nah, ini nih namanya Mbak Rindi Pak Sarip. Jadi warga kita tuh yang dulu merantau ke Jakarta, nah dia sekarang Iya Pak. baru kembali lagi nih ke kampung kita. Dia mau bertemu dengan kuncen. Mas Sarip mau kemana? Ini mau ngambil bambu kuning. Bambu kuning, Iya. bikin betokan. Sendiri kampung ini mah. Ya, Bikin betokan. lanjut ya. Iya, Iya, mana? Ayo, ngambil bambu kuning. Iya dah. Ya. Iya. Mbak Rindi, silakan. Biasa. Mas Arif memang gitu dia mah. Dia mau gini nih. Lihat kita liatin nih. Tuh. Nah, Mbak Rindi kita lanjut lagi. Nah, jadi begitu Mbak Rindi untuk masalah ketemu kuncen ya. Iya. Ya sebenarnya sih pantangan yang paling harus dilanggar ya itu Mbak Rindi ya, jika ketemu sesosok wanita berambut putih panjang ya, jika dia memanggil-manggil nama Mbak Rindi gitu ya sebaiknya nggak usah noleh ke belakang. Emangnya kenapa tuh Pak? Ya saya juga nggak tahu juga ya Mbak Rindi ya, tapi banyak kejadian yang udah sih ya ini Mei ya, yang ke rumah kuncen
dia nih melanggar pantangan yang satu itu. Nah dia tuh awal dulu ya, dia waktu berjalan ke menuju atau setelah pulang ke rumah si Kuncen itu, setelah pulang ya, Iya. dia tuh seperti ada yang memanggil-manggil atau yang berbisik-bisik di telinganya. Salahnya dia tuh, dia menoleh ke belakang. Nah dia melihat langsung sesosok putih itu, si wanita itu yang berambut panjang. Sampainya dia di rumah tuh, dia bercerita kepada orang-orang rumahnya dah, bahwa dia tuh setelah pulang dari rumah Kuncen itu, dia melihat sesosok wanita putih berambut panjang. Pas dia bercerita ke warga itu, Serem banget ya Pak. itu justru itu Mbak Rindi, itu pantangan yang paling nggak boleh dilanggar sama sekali. Pas kejadian setelah dia melihat sesosok putih wanita itu, suatu ketika ya, pas malam hari tiba, dia tuh kayak merasa kesakitan, merintih, nangis terus menerus sampai menjerit. Kenapa bisa gitu Pak? Ya mungkin ya karena dia merasakan sakit yang teramat sakit, mungkin ya dia sampai bisa nangis seperti itu. Pas suatu ketika warga berkumpul, di situ hanya melihat sepasang pakaian, baju dan celana yang tersisa di situ. Dah, untuk suaranya itu tuh sudah misterius lah. Iya. Ya sudah nggak ada, orangnya tuh udah nggak ada, bener-bener tinggal pakaiannya aja yang berlumur lumpur, yang tersisa di rumah itu. Jadi untuk orangnya bener-bener nggak ada, dan suaranya itu ya misterius banget, bener-bener tinggal suara rintihan dan jeritannya doang yang masih tertinggal di rumah itu. Bener sosoknya udah bener nggak ada. Ya begitulah Mbak Rindi, ya itu salah satu pantangan yang sulit untuk nggak boleh sama sekali dilakuin itu. Jika bertemu sosok wanita putih berambut panjang, Iya Pak. jika ada yang berbisik, ya mungkin itu Mbak Rindi nggak boleh menoleh ke belakang sama sekali. Ya bisa jadi, ya gimana ya, itu mungkin emang ritualnya dari si Kuncen itu ya, mungkin ya itu pantangan ya. Iya. Ya mungkin itu juga salah satu buat tumbal juga mungkin ya. Lah Mbak Rindi, Iya. udah larut sore juga nih. Iya ini Pak. Action. Pertanda apa ini? Nggak boleh tiba-tiba memanggilku. Mbah Buyut.
gerangan engkau memanggil diriku. Iya. Iya Mbah Buyut. Iya Mbah Buyut. Semua apa yang Mbah Buyut sampaikan kepada muridmu, aku akan sampaikan ke masyarakat sini demi kebaikan, demi keutuhan, dan demi kebersamaan masyarakat sini. Ya Mbah Buyut. Ya. Semua pesan Mbah Buyut akan muridmu patuhi. Ya Mbah Buyut. Ya. Ya Mbah Buyut. Musibah yang dulu pernah terjadi akan terulang lagi, dan aku harus menyampaikan kabar buruk ini kepada masyarakat sekitar, biar musibah tahun lalu tidak akan terjadi di masa sekarang. Rupanya masyarakat sini memang sudah mengetahui kejadian tahun lalu. Mungkin ada yang melanggar dengan perjanjian waktu. Semoga kejadian itu bisa aku tangkal demi kebaikan dan demi kemaslahatan masyarakat sini.
Mbak Rindi, Iya, Pak. ini sepertinya kita sudah mau sampai ke tempatnya si Mbah Kuncen. Nah, nanti apa yang dibilang sama Kuncen itu, Mbak Rindi jangan mengelak, iyain aja. Oh iya iya. Pokoknya apapun yang dibilang dia, Mbak Rindi iya aja, iya. Oke? Iya, Pak. Tapi Mbak Rindi, mohon maaf ya, saya nggak bisa nemenin ketemu si Mbah Kuncennya. Emang kenapa, Pak? Ya, saya emang sudah terbiasa kalau nganter warga-warga ke sini. Saya selalu nungguin di sini. Oh. Jadi Mbak Rindi sendirian aja ke Kuncennya. Ya udah, Pak. Nanti Mbak Rindi tinggal lurus. Nanti di situ ada tempatnya, pasti dia ada kalau jam segini. Jadi saya nunggu di sini aja, Mbak ya. Oh iya iya, Pak. Ya udah silakan, saya nunggu di sini. Mbak Rindi lurus aja. Mudah-mudahan kagak terjadi apa-apa. Udah lama nggak ke kampung halaman. Dulu ini tempat bermain. Tapi kok sekarang jadi serem kayak gini ya? Wah, kayaknya itu tuh rumahnya Pak Kuncen. Permisi, Pak. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Jadi kamu anak Jamil. Lama sekali kamu meninggalkan tanah kelahiranmu ini. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Saya baru bisa pulang sekarang. Tanah ini menunggu. Semua yang kembali ke kampung ini, ke tanah tercinta, tempat kelahiranmu, semua itu ada persyaratannya. Dan persyaratan itu ada 3. Yang pertama, di malam pertama berturut-turut sampai 3 malam kamu tidak boleh keluar. Dan yang kedua, kamu jangan bercermin tengah malam. Dan yang ketiga, kamu jangan menoleh bila ada yang memanggil namamu di malam-malam tertentu. Bisa saja yang memanggilmu adalah saudari-saudarimu di masa lalu. Kamu dengar? Iya, Pak. Kalau kau ingin kembali dan tinggal di tanah kelahiranmu ini, aku akan membuat ritual agar leluhurmu mau menerima kamu kembali. Tapi ingat, semuanya bisa mengujimu.
Wahai sesepuh, wahai penunggu tempat yang keramat ini, terimalah anak cucu cicitmu ini untuk kembali tinggal untuk bersama keluarga tercinta. Terimalah darah dagingmu untuk kembali bergabung dengan dirimu, dengan keluarga tercinta, di mana dia dilahirkan, di mana dia diberanakan. Terimalah kembali di sisimu. Wahai sesepuh, terimalah terimalah darah dagingmu. Jangan kau asingkan dia. Terimalah cucu cicit dari keturunanmu untuk kembali tinggal di tanah tercinta. Siapa namamu, Nen? Nama saya Rindi, Pak. Rindi. Terimalah Rindi untuk kembali di tanah kelahirannya. Wahai Mbah Buyut, terimalah. Ritual telah dilakukan. Cuma ingat pesan Mbah yang tadi, pesan Aki yang tadi. Jangan keluar di 3 malam pertama setelah Rindi keluar dari sini. Dan yang kedua, hindari cermin di tengah malam. Dan yang ketiga, kamu harus ingat dan tidak boleh kamu lupa. Jangan sekali-kali kamu menoleh ke belakang bila ada yang memanggil namamu.
kecuali pada siang hari. Siapapun yang memanggil namamu di tengah malam, kamu jangan menoleh ke belakang. Kamu ingat? Iya, Pak. Dan satu lagi, kamu tidak boleh melanggar semua peraturan, semua adat istiadat yang ada di wilayah kita ini, di tanah kelahiranmu ini. Karena Mbak Buyut telah berpesan, wabah penyakit yang dulu pernah terjadi akan datang. Dan Mbah Buyut berpesan, siapapun darah daging yang keluar dari tanah kelahiran, begitu dia pulang harus disucikan kembali. Itu pesan Mbah Buyut. Kamu ingat? Iya, Mbah. Saya akan membentengi. Jangan sampai ada yang mengganggu dirimu selama kamu menjalani semua yang aku pesankan tadi. Kamu siap menerimanya? Siap, Mbah. Aki telah membentengi jiwa, raga, khususnya badan kamu. Sekarang Aki akan membentengi rumahmu. Jangan sampai makhluk ini mengganggumu di rumah. Rumah kamu menghadap arah mana? Timur, barat, selatan, atau utara? Arah barat, Mbah. Arah barat. Semua ritual
telah selesai Aki kerjakan. Cuma Aki berpesan, jangan sampai kau melanggar salah satu peraturan dan adat di tanah kita ini. Karena bila satu saja kamu melanggar, wabah penyakit di tahun lalu akan datang. Sekarang silakan kamu pulang. Baik Pak, terima kasih atas arahan dan wejangannya. Saya permisi. Silakan. Baik Pak. Umbar ini lama banget ya. Biasanya nggak pernah lama begini dah. Jadi khawatir. Kok bisa lama begini sih? Pak Hansip, Kayak ada yang manggilin. Apa Mbak Rindi kali ya? Mbak Rindi. Pak Hansip. Mbak Rindi, jangan bercanda ah. Saya udah biasa kan di sini. Jangan takut-takutin. Iya. Mbak Rindi, bercanda ya. Bicara-bicara, udah ketemu Pak Kuncen. Udah Pak, katanya jangan keluar rumah dan jangan nengok ke cermin. Kok aneh banget ya Pak? Ya Mbak Rindi, memang sudah biasa. Hmm. Justru yang aneh-aneh itu biasanya bener Mbak Rindi. Oh gitu ya Pak? Yaudah, sekarang kita pulang aja. Ayo Pak. Ingat ya Mbak Rindi, pokoknya larangan itu jangan sampai kamu langgar. Rindi, Hansip pulang, pulang, pulang. Rindi, Hansip pulang. Rindi, pulang, pulang. Hansip di mana sih ya? Pak. Hansip. Di mana ini? Siapa yang membawaku ke sini? Di mana Mbak Rindi? Di mana ini? Di mana ini? Di mana Mbak Rindi? Baru kali ini saya merasa seperti ini.
Siapa kalian? Siapa kalian? Mundur. Jangan mendekat. Mundur. Siapa kalian? Barindi. Tolong. Kaki saya sakit. Tolong. Siapa kalian? Jangan mendekat. Tolong, kaki saya sakit. Barindi. Siapa kalian? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Tolong, kaki saya sakit. Tolong. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kaki saya sakit. Siapa kalian? Siapa kalian sebenarnya? Berhenti. Stop. Stop. Kaki saya sakit. Mau apa kalian? Di mana Mbak Rindi? Siapa kalian? Di mana Mbak Rindi? Siapa kalian? Di mana mereka? Mbak Rindi. Ya. Ah! Siapa kalian? Siapa kalian? Siapa kalian? Di mana Mbak Rindi? Siapa kalian? Tolong! Siapa kalian? Siapa kalian? Tolong! Mbak Rindi! Siapa kalian? Siapa kalian? Mbak Rindi! Mbak Rindi! Awas, beradu. Beradu nih ya. Beradu nih. Balik lagi. Tolong! Tolong! Beradu, awas. Jangan begitu, muter ke sono lagi, balik lagi. Nah. Siapa kalian sebenarnya? Siapa kalian? Mengapa mengelilingi saya? Tolong! Siapa kalian? Aduh, diinjak lagi. Tolong! Aduh. Siapa kalian sebenarnya? Tolong! 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 Udah capek saya ngikutin. Udah berhenti. Ayo kena lagi weh. Injek mulu. Udah capek. Awas. Aduh. Ini muteran, nabrak lagi nih. Udah. Tolong.
Pulang. Pansip. Bapak jangan bercanda deh, Pak. Rindu pulang. Kok masih ada sih? Pulang. Pak, tolong Pak. Pak, tolong. Pak, tolong Pak. Pak, tolong. Pak. Tolong Pak. Tolong. Pansip. Tolong Pak. Pansip. Tolong Pak. Pak. Pansip. Tolong Pak. Pak. Pansip. Tolong Pak. Pansip. Pak. Pansip. Tolong Pak. Mbak Rindi. Pak. Tolong saya Pak. Mbak. Mbak Rindi kenapa-napa kan? Enggak Pak.